Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Radio Jurik. Alangkah lebih baiknya buat yang baru menemukan Radio Jurik, bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih. Kali ini Radio Jurik memiliki cerita yang berjudul Satpam ini jaga malam gudang sendirian. Teror yang dia alami tak terbayangkan. Kita langsung aja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Di pinggir kota Jakarta terdapat sebuah gudang tua yang sudah lama tidak digunakan. Gudang itu kini hanya dijaga oleh seorang satpam bernama inisial Aji. Aji adalah pria parubaya yang sudah bertahun-tahun menjaga keamanan di berbagai tempat. Malam itu, seperti biasa, Aji siap menjalankan tugasnya menjaga gudang sendirian. Malam semakin larut dan suasana di sekitar gudang menjadi semakin sunyi. Aji mulai berkeliling untuk memastikan tidak ada yang mencurigakan. Di tengah patroli, dia merasa ada yang mengikutinya. Namun setiap dia menoleh, tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Aji mencoba mengembalikan perasaan yang tidak nyaman itu, dan ia melanjutkan tugasnya. Namun ketika dia melewati sudut gudang, dia mendengar suara bisikan yang sangat halus, seolah-olah ada yang berbicara kepadanya. Aji pun berhenti mencoba mencari sumber suara itu, namun tidak menemukan apa-apa. Tiba-tiba lampu di seluruh gudang berkedip-kedip dan akhirnya mati total. Aji terkejut dan segera mengeluarkan senter dari sakunya. Dengan cahaya senter yang sangat terbatas, dia mencoba mencari saklar untuk menyalakan kembali lampu gudang. Dalam kegelapan, Aji merasa ada sesuatu yang bergerak di salah satu sudut gudang. Aji pun mengarahkan sinar senter ke sana, dan untuk beberapa detik dia melihat sosok bayangan hitam yang sangat besar. Namun ketika dia mengedipkan mata, sosok itu sudah menghilang. Aji mulai merasa ketakutan, tapi dia menguatkan hati. Dia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah bayangan atau mungkin efek lelah. Aji pun akhirnya melanjutkan perjalanan mencari saklar tersebut. Namun setiap langkahnya dia merasa seperti diikuti. Setelah beberapa saat berusaha, akhirnya dia menemukan saklar dan menyalakan lampu gudang. Keadaan kembali normal dan Aji merasa sedikit lega. Namun ketika dia berbalik, dia melihat sebuah bayangan hitam melintas cepat di ujung lorong. Aji mengumpulkan keberaniannya dan memutuskan untuk mengikuti bayangan itu. Dia merasakan adrenalin mengalir dalam dirinya. Apapun itu, dia harus tahu apa yang terjadi di gudang ini. Dia berjalan pelan-pelan mengikuti jejak bayangan yang kini semakin sulit dilihat. Aji mencapai sebuah ruangan yang tampaknya sudah lama tidak digunakan, penuh dengan debu dan sarang laba-laba. Saat Aji memasuki ruangan itu, pintu tiba-tiba terkunci dengan sendirinya. Aji mencoba membuka pintu itu, tapi gagal. Dia terjebak di dalam kegelapan. Aji mulai mendengar suara bisikan lagi. Kali ini lebih jelas, seolah-olah menyebut namanya. Aji pun berputar mencari sumber suara, dan tiba-tiba dia melihat sebuah boneka tua yang tergeletak di sudut ruangan. Boneka itu terlihat sangat lusuh, dan mata boneka itu tampak mengikuti setiap gerakan Aji. Dia mendekati boneka itu, dan ketika dia hampir menyentuhnya, boneka itu tiba-tiba bergerak sendiri. Aji terkejut dan mundur beberapa langkah. Boneka itu kemudian berdiri dan mulai berbicara.
dengan suara serak, "Aji, Aji, kamu tidak seharusnya ada di sini, Aji." Aji merasa ngeri, tapi dia tidak bisa bergerak. Boneka itu terus berbicara, mengungkapkan bahwa gudang ini pernah menjadi tempat pembantaian yang kejam puluhan tahun yang lalu, dan roh-roh yang tidak tenang masih menghuni tempat ini. Aji mencoba berbicara, bertanya apa yang harus dilakukan, tapi boneka itu tiba-tiba menghilang, meninggalkan Aji dalam keheningan yang sangat mencekam. Saat itulah pintu ruangan tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Aji keluar dari ruangan itu hanya berdebar kencang. Dia memutuskan untuk meninggalkan gudang itu, tidak peduli apa yang terjadi. Dia berlari menuju pintu keluar, tapi saat dia hampir sampai, semua pintu dan jendela secara misterius terkunci. Dalam keputusan, Aji berteriak minta tolong, tapi tidak ada yang menjawab. Dia tertunduk lemas, mencoba memikirkan apa yang harus dilakukan. Tiba-tiba dia merasakan hawa dingin menyelimuti seluruh tubuhnya. Aji menoleh dan melihat di kejauhan sosok bayangan hitam bergerak mendekat ke arahnya. Dia terpaku di tempat itu. Teror memenuhi setiap inci tubuhnya. Bayangan-bayangan itu semakin dekat dan suara bisikan menjadi semakin keras. Dalam detik-detik terakhir, Aji menutup matanya, berdoa agar ini hanya mimpi buruk. Namun ketika dia membuka mata, apa yang dia lihat adalah kenyataan yang jauh lebih menakutkan. Bayangan-bayangan itu kini mengelilinginya, dan suara bisikan itu kini berubah menjadi teriakan. Aji berteriak sekuat tenaga, namun suaranya tenggelam oleh suara lain yang lebih kuat. Malam itu Aji tidak pernah keluar dari gudang tersebut. Ketika rekan-rekannya menemukan keesokan harinya, dia tertunduk lemas di lantai. Matanya terbuka lebar, wajahnya pucat pasi, seolah-olah telah melihat sesuatu yang tak seorang pun bisa membayangkan. Kisah Aji menjaga gudang sendirian menjadi legenda urban di kalangan satpam dan penduduk sekitar. Mereka percaya bahwa gudang itu dihuni oleh roh-roh yang tidak tenang, dan Aji adalah saksi hidup dari teror yang mereka rasakan. Bahwa Aji memang sangat ketakutan, dan teror roh itu sangat menyeramkan. Apalagi ketika boneka itu bisa hidup dan bisa berdiri, bahkan bisa berbicara, yang membuat Aji semakin lama Aji akhirnya pingsan. Dan pada akhirnya keesokan harinya Aji pun ditemukan oleh temannya sedang duduk terpaku di lantai, tergeletak, seakan-akan kelihatan merasakan lelah yang begitu lelah. Dan pada akhirnya Aji memutuskan untuk keluar jadi satpam di gudang tersebut. Selesai. Itulah cerita Radio Jurik yang memiliki judul Teror Roh-Roh Malam di Gudang. Semoga cerita Radio Jurik bisa menghibur teman Radio Jurik semuanya. Alangkah lebih baiknya buat teman Radio Jurik, sebelum meninggalkan Radio Jurik, bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih. Kami mengucapkan buat teman Radio Jurik semuanya, selamat beraktivitas dan tetap semangat. Hantu itu ada.